Ibu bapak, saudara-saudari, anak-anak, adik-adik, sahabat kenalan yang saya kasihi, kembali bersama dengan saya Hari Leong. Kita akan merenungkan sederhana saja bacaan Injil pada hari ini, Kamis 11 Maret 2021. Bacaan Injil diambil dari Lukas bab 11 ayat 14 sampai dengan 23. Suatu peristiwa yang sangat menarik, di mana Tuhan Yesus mengusir dari seseorang setan yang membisukan orang tersebut. Dan ketika setan itu keluar, orang yang tadinya bisu itu kemudian bisa berbicara, dapat berkata-kata. Tapi ketika orang melihat peristiwa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus menyembuhkan seseorang dari kuasa roh jahat, ada saja itu orang yang mempunyai pandangan yang negatif terhadap Tuhan Yesus. Bahkan ada di antara mereka yang berkata, ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, penghulu setan, biangnya setan. Ya, kemudian Tuhan Yesus mengatakan, ya bagaimana itu kalau kerajaan terpecah-pecah? Kok iblis diusir dengan kuasa iblis? Tapi Tuhan Yesus kemudian menjelaskan di bagian akhir, katakanlah menjelang akhir bacaan Injil, tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Kuasa yang dipakai oleh Tuhan Yesus untuk mengusir roh jahat adalah kuasa Allah. Yang saya lihat di sini bukan hanya si orang bisu saja yang dikuasai oleh setan, tapi saya melihat di antara mereka yang kemudian berkata bahwa Yesus atau menuduh Yesus mengusir setan dengan kuasa Beelzebul atau penghulu setan, saya pikir orang-orang inilah juga orang yang dikuasai oleh setan. Tapi orang yang kerasukan atau orang yang dikuasai oleh setan dan membuat dia tidak bisa berbicara, itu disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Setan itu memang membuat manusia itu tidak bisa berbuat apa-apa, dikuasai oleh setan, dikuasai oleh roh jahat. Kalau setan itu sudah menguasai manusia, maka manusia itu tidak bisa melihat kasih, tidak bisa melakukan kasih, tidak bisa melihat kebaikan, tidak mau melakukan kebaikan, tidak bisa melihat kebenaran, tidak bisa melakukan kebenaran, yaitu karena matanya ditutupi oleh setan, oleh roh jahat itu. Hatinya bahkan ditutupi itu oleh setan akan kasih karunia dari Tuhan kepada dirinya. Itu ditutupi. Sehingga yang keluar, orang yang dikuasai oleh setan, kalau ini dikatakan oleh bacaan Injil yang membisukan, saya mau mengartikan begini. Orang yang dikuasai oleh setan itu tidak bisa berbicara benar, tidak bisa berbicara baik. Yang keluar itu caci maki. Jadi kalau orang itu suka mencaci maki, suka mengata-ngatai orang, nah mulutnya tanda kutip dibisukan, bisu, karena dia tidak bisa menyuarakan kebaikan, menyuarakan kasih, menyuarakan kebenaran, menyuarakan kasih, menyuarakan kelembutan, menyuarakan kedamaian. Itu kalau orang dikuasai oleh setan, nggak bisa itu melakukan yang baik, yang benar, damai, cinta kasih. Ya, bukan hanya mulutnya saja, tapi melihat matanya juga tidak bisa melihat kebenaran. Hatinya tertutup akan kebenaran. Dan syukur kepada Allah, Tuhan Yesus menyembuhkan orang ini, dan orang ini kemudian bisa berbicara lagi, disembuhkan. Disembuhkan oleh Tuhan Yesus supaya kita juga bisa berbicara yang baik, yang benar, yang lembut, yang penuh dengan kedamaian, yang penuh dengan cinta kasih. Itu kalau kita disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Tetapi sayangnya beberapa orang yang mengatakan bahwa Yesus mengusir dengan kuasa Beelzebul, dia juga dikuasai oleh setan. Tidak bisa melihat
kebenaran, selalu memandang negatif orang lain, selalu memojokkan orang lain, tidak bisa damai dengan orang lain, tidak bisa bersuka cita melihat ada orang yang melakukan kebaikan. Nah, inilah dia. Dan jelas Tuhan Yesus kemudian mengatakan dengan kalimat yang tadi saya ucapkan, bahwa Tuhan Yesus itu mengusir setan dengan kuasa Allah, ya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, mari kita lihatlah ke dalam diri kita. Ada nggak kuasa-kuasa roh jahat itu yang hadir, ada di dalam tubuh kita, di dalam diri kita, di dalam hidup kita ini. Kita mohon kekuatan dari Allah supaya Allah berkuasa atas diri kita dan akhirnya setan itu diusir, atau dengan bahasa lain ditengking itu ya, supaya kita bisa yang paling utama melakukan kebaikan, melakukan cinta kasih, melakukan kebenaran. Itulah dia orang yang dikuasai oleh Roh Kudus, oleh Roh Allah. Kalau kuasa Allah ada pada orang itu, kelihatan tindakannya, perkataannya, kelakuannya, pikirannya, hatinya dibandingkan dengan orang yang dikuasai oleh setan. Tuhan memberkati, Tuhan menguatkan, Tuhan melindungi kita sekalian. Amin.